Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, termasuk Afghanistan, merupakan barometer kita untuk melihat penggenapan Alkitab tentang akhir zaman. Dan bagi yang mengikuti perkembangan berita, tentu tidak asing lagi dengan nama Khorasan. Khorasan adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari Afghanistan dan Iran. Nama Khorasan tiba-tiba menjadi terkenal setelah terjadi serangan bom bunuh diri di Kabul Airport pada saat pasukan Amerika sedang gencar-gencarnya melakukan evakuasi. Serangan yang menewaskan banyak korban jiwa termasuk tentara Amerika tersebut didalangi oleh kelompok teroris bernama Islamic State of Khorasan atau disebut juga dengan ISIS-K yang memang memiliki basis di daerah Khorasan. Mengapa nama Khorasan ini begitu penting dalam peta akhir zaman? Saat ini wilayah Afghanistan sudah dikuasai kelompok Taliban yang merupakan Islam Sunni garis keras. Sedangkan Islamic State of Khorasan, sekalipun merupakan musuh dari Taliban, mereka juga adalah golongan Sunni garis keras. Bahkan ISIS-K disebut sebagai kelompok militan paling ekstrim dan brutal dibandingkan semua kelompok jihad yang ada di Afghanistan. Mereka merupakan afiliasi dari ISIS yang dibentuk tahun 2015 dan sejak itu mulai merekrut para anggota jihad dari Afghanistan dan Pakistan, khususnya anggota-anggota Taliban yang merasa organisasi mereka kurang ekstrim. Begitu ekstrimnya mereka, hingga mereka menyerang sekolah-sekolah untuk anak perempuan, rumah sakit, dan menembaki wanita hamil dan perawat-perawat hingga mati. Dalam video saya yang lain, saya sudah menjelaskan bahwa agama Islam pun mengenal adanya eskatologi yang bisa dikatakan serupa tapi tak sama dengan kekristenan, di mana tokoh penting yang sedang dinantikan oleh kaum muslim di akhir zaman adalah Imam Mahdi, yang notabene adalah sosok antikristus menurut Alkitab. Dan menurut hadits-hadits yang ada, pasukan dari Imam Mahdi akan muncul dari Khorasan dengan mengusung bendera hitam. Dikutip dari Wikipedia, mari kita perhatikan beberapa hadits berikut yang menyebutkan tentang hal ini. There will emerge from Khorasan black banners which nothing will repel until they are set up in Jerusalem. Akan muncul dari bumi Khorasan pasukan yang membawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Yerusalem. When the black flags come from Khorasan, go to them, even if you have to crawl on snow. For among them is a Khalifah from Allah, the Mahdi. Jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khorasan, maka sambutlah ia, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu adalah Khalifah Allah, ialah Al-Mahdi. Surely black flags will appear from Khorasan until the people under the leadership of this flag will tie their horses with the olive trees between Beit al-Lahya and Harasta. Panji-panji hitam pasti akan muncul dari Khorasan sampai orang-orang di bawah kepemimpinan bendera ini akan mengikat kuda mereka di pohon-pohon zaitun antara Beit al-Lahya dan Harasta. Harasta adalah nama suatu kota di Suriah, sedangkan Beit Lahya adalah nama suatu tempat di Israel yang saat ini masuk wilayah Palestina. Jadi, apakah bangkitnya Taliban dan ISIS di Afghanistan ini hanya terjadi secara kebetulan? Saya percaya peristiwa ini adalah pembuka jalan bagi munculnya Antikristus dan pasukannya. Dan jika Antikristus adalah seorang Muslim, lalu bagaimana dengan teori yang mengatakan bahwa Antikristus adalah seorang Yahudi atau bahkan orang Kristen? Berikut adalah ayat yang dipakai sebagai dasar teori ini. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jika kita perhatikan ayat ini,
Yohanes menjelaskan ada dua tipe antikristus. Pertama, seorang antikristus dalam bentuk tunggal. Yang kedua, banyak antikristus dalam bentuk jamak. Yohanes menjelaskan antikristus tipe pertama atau bentuk tunggal akan datang. Jadi saat ini ia belum muncul. Dialah calon diktator tunggal yang disebut the Antichrist. Sedangkan yang kedua sudah banyak bermunculan pada saat Yohanes masih hidup. Dan antikristus tipe kedua inilah yang merupakan golongan orang Yahudi atau orang Kristen. Hal ini jelas dari ayat tadi yang menggunakan kata mereka dalam kalimat mereka berasal dari antara kita. Perlu diketahui, tidak semua orang yang mengaku Kristen berarti sudah diselamatkan. Dan tidak semua orang yang pergi ke gereja berarti akan masuk surga. Sama halnya jika kita masuk ke McD, bukan berarti kita berubah jadi Big Mac. Atau makan di rumah makan Padang tidak serta-merta merubah identitas kita menjadi orang Padang. Contoh nyata di Indonesia misalnya, Yahya Waloni yang mengaku sebagai mantan pendeta, lalu berbalik menjadi seorang ustadz. Masih banyak contoh lainnya seperti Deddy Corbuzier, Irena Handono, dan selebritis-selebritis lainnya yang pindah agama. Orang-orang seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Merekalah yang disebut antikristus tipe kedua. Dan jika kita masih bersikeras bahwa antikristus tipe pertama adalah seorang Kristen atau Yahudi, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir. Saat ini agama Kristen masih menjadi agama terbesar di dunia dengan persentase sekitar 31%, dan diikuti dengan Islam sebesar sekitar 25%. Jika antikristus muncul setelah terjadinya rapture, maka tak pelak lagi Islam akan menjadi agama terbesar di dunia karena sebagian besar orang Kristen sudah diangkat. Saat ini Islam merupakan agama dengan perkembangan paling pesat di dunia dengan total populasi mendekati 2 miliar jiwa. Coba tanyakan pada saudara-saudara kita umat muslim, apakah mereka rela dipimpin oleh orang kafir yang beragama Nasrani, apalagi seorang Yahudi? Kasus Pilkada DKI tahun 2017 yang berujung kekalahan dan dipenjaranya Ahok sudah cukup untuk menyimpulkan hal ini. Namun sebaliknya, jika antikristus adalah seorang muslim, maka setidaknya ada 2 miliar penduduk bumi sudah berada di genggaman tangannya. Dengan mengambil contoh kasus Taliban di Afghanistan, maka tidak sulit untuk menaklukkan sisa negara-negara lainnya. Lalu bagaimana dari sisi orang Yahudi sendiri yang tidak mau dipimpin oleh seorang muslim? Pendapat ini memang betul. Tapi penduduk Israel jumlahnya kurang dari 10 juta jiwa, bahkan lebih sedikit dibanding penduduk Jakarta. Dan jangan lupa bahwa antikristus akan membuat berbagai pencapaian besar selama 3,5 tahun masa pemerintahannya. Dan selama itu pula ia tidak minta disembah hingga akhirnya lewat setengah masa dari 7 tahun pemerintahannya. Setelah mengadakan berbagai aliansi dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran militer, ia akan menginvasi Israel dan menduduki bait suci di Yerusalem untuk dijadikan pusat pemerintahannya. Rasul Paulus menjelaskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, pada saat itulah antikristus akan menyatakan dirinya sebagai Allah di bait suci. Jadi ia tidak akan menyatakan dirinya secara penuh di masa 3,5 tahun pertama. Dan perlu diingat juga, sekalipun bangsa Israel tidak suka dijajah oleh orang non-Yahudi, namun kenyataannya bangsa ini telah mengalami penjajahan demi penjajahan. Mulai dari Mesir, Suriah, Babel, Persia, Yunani, Romawi, baik sejarah maupun Alkitab mencatat para raja dan kaisar bangsa-bangsa ini pernah memperbudak bangsa Israel. Bahkan bangunan Dome of the Rock dan Al-Aqsa menjadi bukti bahwa tanah Israel pernah menjadi wilayah dari kerajaan khilafah Islam di masa lampau.